Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Ramadan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Industri. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah Statistika Industri yaitu analisis statistik deskriptif indikator kesehatan di Indonesia periode 2015 sampai 2024. Lalu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu dengan saya Feni Etika Zakia dengan NIM 1020624001008. Saya Anjeli Tria Yuliandani dengan NIM 102062430004. Saya Aska Ihza Zahrani dengan NIM 102062400125. Dan saya Nabila Adindra Estiring Tias dengan NIM 1020624000011. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya yaitu dalam kesehatan ini yaitu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia ini mengecek melalui BPS secara rutin dengan menyediakan data kesehatan untuk mendukung evaluasi kebijakan. Dari periode 2015 sampai 2024 dipilih karena mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran berupa kondisi kesehatan masyarakat akibat kejadian-kejadian tersebut. Lalu rumusan masalahnya yaitu ada bagaimana perkembangan indikator kesehatan di Indonesia selama periode 2015 sampai 2024 dan bagaimana karakteristik statistik dari indikator kesehatan tersebut seperti mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi. Lalu indikator mana yang menunjukkan kecenderungan meningkat serta indikator mana yang menunjukkan kecenderungan menurun, dan juga bagaimana pola perubahan indikator kesehatan sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan perkembangan indikator kesehatan di Indonesia dalam waktu 2015 sampai 2024 dan juga menyajikan karakteristik data dengan menggunakan ukuran statistik deskriptif, lalu memberikan gambaran awal yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Lalu untuk metode statistik deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan ukuran rata-rata, median, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Metode ini digunakan untuk melihat pola dan kecenderungan indikator kesehatan antar tahun. Lalu untuk sumber data, data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui publikasi dan survei resmi. Data dipilih karena akurat, terpercaya, serta tersedia secara berkala dan relevan dengan indikator kesehatan masyarakat. Selanjutnya, deskripsi variabel. Indikator kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, imunisasi BCG, DPT, polio, campak, berobat jalan, rawat inap setahun terakhir, penduduk mengobati sendiri, serta pemberian ASI dan susu tambahan. Lalu untuk tahapan analisis, yaitu ada pengumpulan data dari BPS, seleksi dan pengolahan data, perhitungan statistik deskriptif, pembuatan grafik scatter plot, serta interpretasi hasil dan penyusunan kesimpulan. Berikut visualisasi grafik scatterplot. Di sini ada gambar pertama yaitu scatterplot persaingan tenaga kesehatan dengan cakupan imunisasi. Di sini grafiknya itu dari mengidentifikasi titik data rapat dari imunisasi BCG, DPT, polio, dan campak. Garis ini meningkat sesuai hubungannya positif lemah dari imunisasi BCG yang warna merah ini dia menurun
Sedangkan yang cakupan DPT itu naik dan polio campak seperti yang ada di grafik. Lalu yang di gambar kedua ini ada tren beberapa indikator kesehatan di tahun 2015 sampai 2025. Gambar ini itu menunjukkan perkembangan dari 3 indikator kesehatan dari tahun ke tahun, yaitu dari keluhan kesehatan, persalinan tenaga kesehatan, lalu penduduk yang mengobati sendiri. Di keluhan kesehatan yang grafik warna hijau ini nilainya berada di kisaran 26 kurang lebih 26 sampai 33%. Lalu polanya itu fluktuatif namun relatif stabil. Terjadi sedikit penurunan di bagian sini sekitar di tahun 2021 ya. Lalu naik kembali di 2022. Ini tuh mengidentifikasi tingkat keluhan kesehatan masyarakat tidak terlalu berubah drastis dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada persalinan tenaga yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini tuh konsisten dan sekitar 91% menjadi 97 kurang lebih 97%. Hampir mendekati cakupan maksimal, yaitu yang menunjukkan akses dan pemanfaatan layanan persalinan tenaga kesehatan semakin membaik dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga ada penduduk yang mengobati sendiri. Dari tahun awal itu sangat rendah, bahkan mendekati nol. Mendekati nol, lalu meningkat tajam di 2021 sampai 2022. Setelah itu cenderung menurun perlahan karena ini mengikuti perilaku swamedikasi yang kemungkinan yaitu dipengaruhi faktor akses layanan, pandemi, atau kesehatan lalu mulai menurun kembali di 2025. Lalu selanjutnya ada statistika deskriptifnya. Di sini ada tahun, keluhan kesehatan, dan sebagainya. Di tahun ini itu rata-rata tahun dari 2019 itu ada 500. Lalu menunjukkan bahwa data ini merupakan representasi dari tahun-tahun yang relatif terkini. Standar deviasinya adalah 3,3 yang menunjukkan variasi yang cukup kecil di sekitar tahun rata-rata. Nilai minimumnya di 2015, nilai maksimumnya ada di 2024, maaf 2024, lalu mediannya ada di 2.900 ya ini 50%. Lalu keluhan kesehatan rata-rata keluhannya ada 29,26 ini. Lalu nilai minimumnya ada 26,27, 26,27. Lalu di nilai mediannya ada 29,28 yang menunjukkan bahwa setengah dari data berada di bawah nilai ini. Lalu ada persalinan tenaga, ini rata-ratanya 94,5 dengan minimalnya 91,51. Lalu mediannya ada 94,93,935. Dan seterusnya sampai rawat inap, ini bagian rata-ratanya dari tahun ke tahun. Standar deviasinya minimal rata-rata mediannya dari tahun ke tahun. Lanjut ke hasil analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, maaf. Eh, Model regresi linear ini
yaitu analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa indikator kesehatan terhadap persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir. Model ini memungkinkan penentuan kontribusi tiap variabel independen sekaligus sekaligus. Ini spesifikasi modelnya ya dengan perhitungan Y sama dengan keluhan kesehatan. Lalu hasil regresi berganda dari tahun 2015 sampai 2025 yaitu dengan keluhan kesehatan sama dengan min 162,92 ditambah 2,24 X1 dan seterusnya, dan ini adalah keterangan X1 X2-nya. Lanjut analisis data. Oke, selanjutnya hasil analisis data di sini dibagi menjadi dua, yaitu uji signifikansi dan uji asumsi klasik. Di dalam uji signifikansi akan dibagi dua menjadi uji stimulan F-test yang berarti model regresi linear berganda secara keseluruhan artinya itu signifikan, yang memiliki arti variabel ini tuh independen secara bersama-sama hingga memengaruhi keluhan kesehatan. Lalu yang selanjutnya yaitu uji parsial atau biasa disebut tes. Ini tuh dilakukan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen hingga menunjukkan hasil kayak beberapa variabel memiliki p-value kurang dari 0,05. Lalu multicollinearities tinggi, VIF-nya sangat besar. Dan oleh karena itu, interpretasi koefisien individu harus dilakukan dengan hati-hati karena koefisien bisa dipengaruhi korelasi antar variabel. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik dan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama normalitas residual yang berisi uji Shapiro dikurangi Wilk menghasilkan p-value sama dengan 0,874. Yang kedua heterokos heteroskedastitas yaitu uji Briggs-Pagan sama dengan p-value-nya 0,397. Yang ketiga autokorelasi Durbin dikurangi Watson 2,17 dan yang terakhir multikolinearitas nilai VIF tinggi dengan kesimpulan terdapat korelasi kuat antar indikator kesehatan. Selanjutnya yaitu pembahasan atau interpretasi solusi. Di dalam pembahasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh stimultan. Model menjelaskan sekitar 97,7% variasi keluhan kesehatan masyarakat Indonesia selama 2015 hingga 2025. Ini menunjukkan indikator pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat secara bersama-sama memengaruhi keluhan kesehatan. Yang kedua yaitu pengaruh parsial. Variabel persalinan tenaga kesehatan dan imunisasi BCG cenderung berpengaruh positif terhadap keluhan kesehatan. Selanjutnya, variabel imunisasi DPT, polio, campak, dan penduduk mengobati sendiri menunjukkan pengaruh negatif terhadap keluhan kesehatan. Semua teori bahwa peningkatan imunisasi dan perilaku pengobatan dapat menurunkan pengeluhan. Yang ketiga, multikolinearitas. Tingginya VIF menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Hal ini menyebabkan interpretasi koefisien parsial harus berhati-hati karena pengaruh tiap indikator bisa tumpang tindih. Yang terakhir yaitu keempat, implikasi kebijakan perlu pendekatan holistik. Lalu konsistensi pencatatan data agar tiap tahun tuh terjaga gitu loh dan lebih akurat. Terus metode alternatif seperti ridge regression atau principal component regression PCR bisa digunakan dalam penelitian lanjutan untuk mengatasi multikolinearitas. Yang terakhir, di sini kesimpulan dan saran. Jadi, secara umum, indikator kesehatan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari 2015 hingga 2024. Meskipun kayak naik turun, tapi
hasilnya cukup stabil. Analisis statistik deskripsi menunjukkan adanya tren peningkatan dan penurunan beberapa indikator kesehatan tanpa menguji hubungan sebab akibat. Dan pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan, akses fasilitas kesehatan, dan cakupan imunisasi di seluruh wilayah penelitian. Di seluruh wilayah. Penelitian lanjutan dengan analisis inferensial atau regresi diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan indikator kesehatan secara lebih mendalam dan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih telah mendengarkan presentasi tugas besar kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif Ramadan selaku dosen pembimbing dos dosen pengampu mata kuliah Statistika Industri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.